kenapa kita rasanya seperti ini? Nah mungkin kita nggak terlatih untuk embrace apa yang udah kita achieve gitu. Mungkin apa yang mesti mensyukuri atau apa, pokoknya menikmati aja gitu. Nggak, itu kan nggak susah ya harusnya, tapi zaman sekarang susah banget. Selalu what's next ya. Baru aja selesai udah what's next lagi gitu. Hey guys, ini Gian, and welcome to Build in Blue. Gudangnya cerita-cerita figur inspiratif dan pegiat inovasi di sekeliling kita, dan gimana cara mereka ngadepin hang rintang dan bikin ide mereka jadi kenyataan. Di episode ini, kita angkat cerita Angga Puradiredja, vokalis dari band kesayangan kita semua, Malik and the Essentials. Let's dive in. Dalam misi Build in Blue untuk menemukan dan menggali the mind of a builder, Build in Blue mendefinisikan builder sebagai siapapun yang berkreasi. Anyone who builds well, anything. Dan pada kesempatan ini, kita bisa dengar perspektif builder dari dunia musik, Angga Puradiredja dari Malik and the Essentials. Siapa sih yang nggak tahu Malik and the Essentials? They're iconic, capturing our hearts with the soul in their music. Tapi yang nggak kalah menarik adalah perjuangannya Angga dan Malik dalam membangun karir dan bisnis musiknya. Gua ngobrol sama Angga pada akhir 2023. Kita akan dengar perspektif dan refleksi Angga ketika masih dalam proses mengerjakan album terbarunya, Can Machines Fall in Love. Angga bukan musisi yang tipikal. Siapa sangka dia sebenarnya punya latar belakang teknik elektro. Pertama, kenapa kok bisa jurusannya engineering? Dan dari engineering kok bisa masuk ke karir musik ya, Mas Angga? Jadi ini sebenarnya akibat dari orang tua yang ngasih kesempatan di semua bidang. Jadi nyokap bokap tuh selalu berpikir anak-anak itu harus dikasih kesempatan yang sama di semua bidang. Kan mereka nggak tahu apa yang akan jadi jalan si anak-anak ini gitu. Mungkin sangat terinspirasi juga dari satu momen di mana waktu itu gue SMA kelas 1, rapot jelek abis-abisan gitu. Pokoknya nggak bisa, dulu kan ada IPA, IPS gitu lah. Gue nggak bisa masuk dua-duanya tuh. Terus nyokap tuh curhat ke orang tuanya, ke bapaknya, ini gimana Angga rapotnya jelek banget. Terus dia bilang gini, udahlah jangan stres, kan belum tentu nanti rezekinya dari insinyur atau jadi dari dokter atau dari ekonom, kali aja yang lain gitu, musisi gitu kan. Padahal dulu belum ada hilal-hilal mengenai jadi musisi ya. Jadi ya itu sejak kecil tuh nyokap bilang sekolah jalanin. Tapi dia pengen juga anaknya di musik, jadi dia masukin gue di les piano tuh dari kelas 1 SD. Terus di sekolah juga, waktu itu kebetulan gue sakit ya, sakit asma, sering sakit pilek, batuk. Kata dokternya, Bu, mesti olahraga gitu. Dimasukin lah semua macam olahraga, dari mulai berenang, karate, sampai akhirnya kalau di sekolah basket, bola gitu ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan tuh, itu semua dijalanin tuh. Pada akhirnya di satu titik harus, nah kenapa elektro? Kenapa elektro? Sebenarnya zaman itu belum tuh pilihan jadi musisi itu ada gitu. Dulu tuh mau insinyur atau dokter, gitulah. Jadi ya harus memilih lah, masa enggak apa, saya mau musik aja. Mungkin boleh tapi stres orang tua pasti. Ya gue kan termasuk, udah deh, biar mereka happy juga kan. Apa yang kira-kira lagi hot waktu itu ya? Elektro nih kayaknya. Masuklah elektro itu. Udah jalanin ala kadarnya sebenarnya sih. Aku mau shift ke proses berkreasi.
Iya. Mas Angga sebagai musisi dan kreator. Mungkin hal apa sih yang paling sulit dalam proses menciptakan sebuah lagu? What's the most difficult part, Mas Angga? Oke. Pertama yang paling susah cari inspirasinya ya. Kadang kita udah set up yang rapih di mana untuk dapat inspirasi itu nggak nemu-nemu. Tapi kadang kalau kita nggak terlalu set semuanya tiba-tiba dapat aja. Makanya ada yang bilang apa tiba-tiba di kamar mandi lagi mau mandi tiba-tiba ketemu sebuah melodi, lyrics ataupun beats harus capture langsung gitu. Tiba-tiba lagi makan, lagi ngopi, lagi galau gitu. Nah, itu satu ya. Yang paling mahal itu sih sebenarnya. Kedua, capturing momennya ya, momen itu terus kita taruh diterjemahin lewat melodi, lirik, chords, musik gitu. Itu seperti apa gitu. Sampai akhirnya kita kasih ke orang. Kadang kalau kita sebagai pencipta lagu atau pembuat sesuatu, pencipta sesuatu tuh merasakan karyanya selalu yang terbaik ya. Ini udah gila, udah gokil banget nih gitu. Tapi pada saat kita kasih ke orang, kayak sih mereka nggak peduli gitu kan. Gue nggak ngerti gitu, sesimpel itu. Atau ini apaan sih? Susah gitu. Padahal kita buatnya udah siang malam. Nah menerima itu, terus bounce back untuk kembali mencipta lagi. Itu yang paling sulit dari dulu sampai sekarang sih. Itu juga cari inspirasi untuk sebuah lagu tuh sangat precious dan kita juga nggak bisa nebak ya, Mas Angga, mau itu datang pas kita lagi mandi, kita lagi lari. Aku mau nanya sebagai musisi, apakah role sebagai kreator atau artis atau musisi itu tuh non-stop nggak, Mas? And is that a bad thing? Apakah emang perlu ada switch off-nya gitu, Mas Angga? Jadi selama ini Mas Angga tuh selain emang kita ada tujuan mau buat album baru ini, emang selalu berkreasi atau bagaimana tuh your mind untuk sebagai kreator gitu, Mas Angga? Kayaknya nih, selalu. Karena kalau kita based on passion ya, kedengarannya klise ya, tapi emang ternyata hari-hari kita tuh dipenuhi sama musik gitu. Apakah itu purpose-nya untuk buat album atau kok enggak, itu tetap di situ ternyata gitu. Jadi kalau bisa dibilang selalu ya selalu. Kayaknya harusnya seperti itu ya kalau kita pengen benar-benar master it gitu. Kadang yang kita pikir, gue nggak mau musik dulu deh gitu. Tetap aja gitu kita nyari tanpa disadari gitu. Ya harus cari lingkungannya juga. Tapi misalnya dari album ke album, itu apakah emang semakin nemu formulanya? Atau ketika kita buat proses album baru, itu emang harus start from scratch dan emang ada formula baru lagi, Mas Angga. Prosesnya bagaimana selama ini? Ya, being professional itu sebenarnya is about nemuin formula sih. Karena kan kita bisa mengulangi apa yang udah pernah kita lakukan gitu. Ada formula suksesnya, formula enaknya, formula bagusnya, dan formula karakternya gitu. Karena kita nggak bisa selalu ngikutin apa yang lagi hits gitu. Justru kita harus nemuin formulasi di diri kita tuh yang cocok banget buat kita tuh apa sih gitu. Kita pernah coba beberapa, misalnya coba dangdut. Kita berpikir waktu itu, kita pengen lah kasih flavor dangdut. Terus pada saat kita buat, ini dangdut banget ya gitu ya. Terus pas kita kasih ke pasar, ternyata orang dangdut juga nggak bilang itu dangdut gitu. Jadi tetap malik sebenarnya gitu. Ya jadi proses itu yang dikejar gitu. Peran produser atau record label tuh bagaimana, dan emang butuh nggak emang ada bos atau authority yang bilang this is not a hit yet, walaupun Mas Angga dan tim tuh udah kerjain 5 hari pagi malam gitu. How important is the role of the record label, Mas Angga? Record label butuh nggak butuh ya, apalagi zaman sekarang. Butuh nggak butuhnya juga tergantung kondisi musisi tersebut seperti apa gitu. Bagian mana yang dibutuhkan dari label
dari label tersebut, dari si musisi tersebut. Banyak, makanya butuh nggak butuh ya. Tapi sebenarnya tetap butuh minimal sebagai mata ketiga ya di luar untuk mengevaluate. Kata-katanya kadang cuma sebatas hits atau nggak hit aja. Itu yang menurut gue tuh kadang kurang pas juga ya. Hit siapa yang tahu sih it's gonna be hit atau nggak akan hits gitu. Kita aja nggak tahu sebagai penciptanya gimana orang lain gitu. Tapi ya apapun itu, sudut pandang dari orang ketiga itu mahal harganya. Lu mesti punya orang yang sangat dipercaya untuk ngasih masukan ya. Kadang masukannya kita tuh yang, ini orang tendensinya apa sih? Kalau kita dia label mungkin lu mah mau untung aja, mungkin gitu ya. Tapi nggak gitu juga gitu. Produser juga mungkin kita nggak serak sama produsernya, kita ngerasa nggak dapat chemistry, vibrasinya jadi kadang salah aja gitu. Padahal maksudnya nggak gitu juga. Makanya yang paling mahal sebenarnya mata ketiga sih untuk menilai karya kita tuh sebenarnya gimana sih? Bukan bagus atau jelek, gimana sih gitu. Kalaupun bagus itu bagusnya seperti apa, jelek itu kenapa? Itu yang harusnya seorang pencipta itu punya ya. Makanya kalau kita lihat sekarang trennya tuh pencipta lagu itu bukan sendirian. Mereka grup ya, kayak ada Lale Ilmanino, terus name it lah siapa lagi. Mereka emang saling membagi, minimal dari 3 itu perannya beda-beda, terus bisa saling evaluate juga gitu. Itu pun masih tetap harus ada orang luar. Malik pun kita berenam, tetap aja kita ngerasa malam ini kita buat keren abis gitu. Besok paginya kita dengerin lagi, kurang ya. Tapi kadang didengerin orang, enggak, ini oke nih. Makanya di Malik, kita juga bagi-bagi tugas seperti itu gitu. Ada yang emang khusus studio gig banget. Ada yang jarang di studio, cuma datang pada saat udah 3/4 jalan gitu. Ini gimana gitu? Kok gue nggak ngerti ya? Nah gitu. Itu pun masih perlu apa kita sebutkan label, produser atau evaluator atau pokoknya lu mesti punya sudut pandang lain. Gitu. Kalau kita basic ya, orang terdekat dulu, misalnya orang tua, pacar, sahabat-sahabat, teman-teman nongkrong, baru yang berbau bisnis misalnya produser, label, atau gue kenal sama IO nih gitu, atau gue kenal sama satu yang punya kafe misalnya gitu, baru kita coba perdengarkan ke mereka gitu. Nggak usah tahu ribet dulu sih sebenarnya gitu. Dari situ aja udah bisa ketahuan sebenarnya gimana. Kadang kita kasih dengar harus ke orang yang paham banget musik dan yang nggak paham banget musik gitu. Jadi seimbang lah sampai akhirnya kita nemu irisannya. Kadang irisannya pun nggak harus terlalu precise juga. Kita rasa ini make sense, kita satuin sama feeling kita, intuisi kita, rasa-rasa kita seperti apa. Kayaknya ini worth to try deh gitu. Baru kita lanjut ke proses selanjutnya gitu. Nah, waktu itu tiba-tiba bandnya nih grow nih. Dulu sempat ditawarin ke Jerman ya untuk ngelanjutin sekolah terus kerja di sana karena ada om di sana kan. Nah, 2004 awal itu Malik mau masuk rekaman tuh. Rekaman kita targetnya 2-3 tahun kalau nggak salah waktu itu. Rekaman tapi kuliah terus jalan, sertifikasi tetap jalan, lulus semua. Maliknya tiba-tiba booming ya. Akhirnya ya udah. Malik tuh juga kan genre-nya mungkin waktu itu juga something different ya, something jazz, soul, R&B, funk. Yang aku lihat tuh you got even more jazzy and funky as the more albums you progress. Tapi apa yang buat Mas Angga dan band tuh berani arah ke situ, atau itu emang idealisme Mas Angga dan band? Why were you able to take that risk? Oke, kita harus coba sesuatu yang beda. Dan kondisi dunia musik itu kayak gimana sih tahun 2002, tahun 2005, Mas Angga? Iya. Ya,
latar belakangnya kenapa memilih itu karena kita suka lagu itu sih. Lagu seperti itu kita suka. Kenapa kita ngeband, kenapa kita buat musik, karena ada musik-musik seperti itu gitu. Passionnya tuh gila banget di situ gitu. Sampai begadang-begadang. Hari-hari kita tuh kita kulik lagu-lagu seperti itu. Makanya ada tercetus kita mesti buat band di Indonesia yang genre musiknya seperti ini. Itu idealisme kita banget ya. Terus masuk ke ranah umum, oke kita tes dulu nih, seperti apa sih responnya masyarakat gitu. Akhirnya kita kan buat band, kita malang melintang di kafe-kafe gitu. Dan ternyata walaupun nggak semudah itu, tapi ada marketnya sebenarnya gitu. Meskipun nggak mass ya, tapi ada nih. Kita itu makin nambah optimisme tuh. Ternyata ada ya yang orang bilang lagu lo tuh nggak jualan gitu. Tapi kita yakin, tapi kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada gitu. Waktu itu pop rock, pop Melayu tuh lagi hot banget gitu. Kalau kita datang ke label ataupun ke produser, pasti ngarahin kita ke arah sana gitu. Tapi kita somehow ngelihat ada market yang bisa terima ini gitu. Jadi irisannya sebenarnya udah dapet nih antara idealisme kita sama komersilnya. Meskipun nggak kelihatan masif gitu ya. Tapi kita bisa kok nyanyi di kafe seminggu 3 kali dengan lagu seperti ini gitu. Apa bedanya sama orang yang punya lagu top 40 atau yang pop banget manggung di kafe seminggu 6 kali. Cuman beda dikit sebenarnya kan. Jadi kita believe ini kalau kita bisa masuk ke industri, ini kita akan jadi pioneer nih gitu. Tinggal gimana masuk ke industrinya itu caranya gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya cukup berhasil. Kita punya executive producer, punya produser, dikenalin sama label juga. Meskipun ada proses di sana yang nggak common. Pada saat proses dealingnya itu juga nggak common. Karena emang jenis musiknya nggak common, treatmentnya juga nggak common. Jadi emang perlu special treatment waktu itu. Kalau ditanya gimana kondisi industri musik ya waktu itu karena emang pop rock, pop Melayu itu yang lagi common gitu. Nah, ya udah. Akhirnya 2004-2005 itu Big Bang-nya. Di belakangnya bisnis musik tuh apa sih yang kita nggak tahu dan apa yang sebenarnya tuh sangat signifikan di dunia musik atau industri bisnis musik? Kalau gue bisa bilang bukan nggak tahu ya orang, cuman kayak nggak mau tahu, denial aja. Di bisnis musik itu orang selalu berpikir kalau gue mau jadi musisi atau gue mau, gue pengen main musik dong. Itu tuh cuman sebatas gue adalah artisnya. Maksudnya gue pengen jadi penyanyi buat album terus manggung gitu. Padahal kan kalau dibilang industri musik dan lo mau cari duit dari musik kan banyak line-nya gitu. Oke, jadi artisnya, tapi ternyata bisa jadi sound engineer-nya gitu. Ternyata bisa jadi videografernya, bisa jadi hairstylist-nya, based on kemampuan lo dan passion lo aja gitu. Atau mungkin bisa jadi as a celebrity-nya aja, jadi orang terkenal gitu. Nggak apa-apa juga ya. Banyak gitu. Makanya ini gue sebenarnya pengen bilang di beberapa kesempatan bahwa idealnya tuh kalau lo ngomongin pengen jadi musisi atau berhubungan sama musik, idealnya adalah lewat musik sebenarnya lo bisa mengembangkan potensi dalam diri lo. Apakah itu jadinya artisnya ataukah bukan artisnya, sama aja sebenarnya yang impact yang bisa lo kasih gitu. Kita udah bekerja selama 20 tahun ini, kita udah bekerja sama dengan berbagai macam profesi yang di ranah musik, di top levelnya. Itu crazy banget, orang-orangnya keren-keren banget gitu. Punya pemikiran yang deep juga gitu. Deep banget, bahkan lebih deep daripada kita gitu. Misalnya contoh Anton Ismail gitu. Kita ngobrol sama dia tentang proses penciptaan karya gitu. Iya sama aja ternyata gitu. Dinamika kehidupan itu agak sama gitu. Ternyata musik pengaruh bagi dia. Kita juga foto pengaruh. Kita bisa ngobrol enak gitu dalam proses penciptaan karya bersamanya pada saat emang ada di vibrasi tersebut gitu.
Tapi kalau terkotakkan pada satu titik di mana maksudnya adalah musik, gue pengen jadi musisinya, jadi vokalisnya lah misalnya gitu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kan pada satu titik lo akan dinilai, lo berhasil atau enggak sih? Terus kalau misalnya nggak sukses jadi vokalis band nih, lo udah nggak mau lagi nih di musik. Apa kalau jadi tiba-tiba beralih jadi punya bisnis makanan gitu? Atau sebenarnya gue bisa bilang, lo sebenarnya tuh potensinya bukan jadi vokalis man gitu. Lo tuh jadi pencipta lagu. Tapi kadang mereka nggak mau dengar gitu. Itu mungkin nggak tahu juga ya. Sayang aja gitu potensi-potensinya. Karena kalau dibilang bisnis musik itu banyak banget yang bisa dikulik. Gitu. Makanya kita juga Malik juga punya beberapa turunan bisnis ya yang berhubungan erat banget sama musik yang kita jalanin sehari-hari. Nah, bisnis itu apa sebenarnya bisnis yang di belakang Malik sekarang, kalau boleh cerita Mas Angga? Yang paling obvious kayak label ya. Record label tuh udah pasti arahnya gitu. Lo nge-produce artis juga ya, berarti lo punya label juga ya gitu. Iya gitu. Terus ada lagi misalnya kita punya media online. Media online yang namanya Pop Hari Ini. Itu adalah media online yang membahas musik Indonesia terkini. Gitu. Nah itu bisa ada kata-kata media online yang membahas musik hari ini. Itu kalau kita nggak main musik, itu kita nggak akan punya tuh media online yang membahas musik. Karena itu pun terjadinya kata-kata, oke, media online kita tuh fokus di musik ya. Itu juga melalui perdebatan panjang lebar di kantor waktu itu. Karena kita pengennya kan, oh jangan musik aja, kita bisa ngebahas mengenai sneakers juga, ini jadi luas men. Iya, potensinya seperti itu. Tapi kita suka lupa gitu, aset utama kita yang udah kita bangun berpuluh-puluh tahun adalah di musik. Itu aja sebenarnya belum digali dalam loh. Yang kita gali dalam kan sebenarnya kita sebagai musisi di atas panggung. Selama misalnya 20 tahun ini, waktu itu kita buat media online-nya tahun 2016, which is kita udah karirnya 16 tahun gitu ya. Nah, kenapa kita nggak gali musik kita lewat media online kita gitu? Nah, terus sekarang kita mau buat lagi misalnya sekolah musik ya. Spiritnya adalah itu tadi, through music kita bisa menggali potensi dari orang yang masuk ke sekolah musik kita. Makanya kita namain bukan Malik Music School, tapi Malik Music Labs. Lab. Untuk berbuat salah di sana, untuk research and development diri kita, untuk cari-cari potensi ya. Kayak misalnya di sekolah musik kita tiba-tiba yang ngomong lo gitu sebagai podcaster misalnya gitu. Wah, gila keren nih dia nih. Wah, ternyata gue lebih suka jadi podcaster daripada musik. Bisa aja lewat musik kita. Tapi bukan musiknya, tapi turunan bisnis musik kita gitu. Di tahun 2004-2005 itu, walaupun mungkin sekarang Mas Angga tahu bisnis side-nya musik, kita butuh produser, kita butuh executive producer, tapi pas masih berusia berapa tuh, 24-25 tahun mungkin ya, itu bisnis sense-nya Mas Angga tuh udah mikir komersial, atau udah mikir kita tuh emang harus membentuk, walaupun gue tetap ada produsernya dan ada labelnya, tapi were you already thinking from a business sense, atau purely sebagai artis yang gue tinggal nemu formula dan sinergi antara idealisme gue sama sample growing audience yang mungkin akan suka sama musiknya Malik gitu. Tapi bisnis mindsetnya udah ada nggak, atau kalau Mas Angga reflect di zaman tahun 2004-2005 baru awal mulanya Malik? Bisnis sense kita kayaknya udah ada sih. Tapi baru sebatas bagaimana karya kita ini bisa didengerin ke masyarakat sebanyak-banyaknya gitu. Itu dulu. Terus kata-kata sebanyak-banyaknya itu cukup menjadi kunci ya. Karena pilihannya kan ada beberapa. Apakah kita akan produce lagu ini terus kita keluarkan dengan independen, terus lewat underground market, underground movement gitu. Atau kita coba kasih ke label yang automatically akan lebih luas gitu pendengarnya. Payungnya kan lebih besar mereka gitu.
Akhirnya kita memilih untuk sama label. Tapi itu tadi special treatment. Terus kita mencoba untuk masuk ke festival-festival besar, which is ada juga festival-festival kecil atau underground yang kita jalanin. Tapi aiming kita pengen didengar seluas-luasnya lagu kita ini, meskipun dengan resiko penerimaannya nggak semulus itu gitu ya. And it happened. Gue inget banget Soundrianalin ya, Soundrianalin 2005. Itu kan rock ya. Waktu dulu rock tuh Soundrianalin itu. Tiba-tiba ada Malik gitu. Kita stres banget mau manggung kan. Semuanya rock. Tiba-tiba Malik, Essentials. Serius nih, manggung nih. Tapi itu tadi, ternyata ada segelintir orang yang datang untuk kita gitu. Wah, ternyata kita melakukan sesuatu yang cukup baik nih gitu. Ya pola itu aja. Di label pun seperti itu. Kita nggak pernah dapat treatment seperti layaknya artis label, musisi label pada waktu itu yang kasih advance royalty lah atau dipromoin di televisi semasif itu. Enggak, kita benar-benar coba, coba dulu ya single ini keluar gimana responnya, pelan-pelan. Which is adil juga sih bagi kedua belah pihak. Maksudnya label ini kan juga nggak tahu gue sebagai yang punya uang mau invest seberapa sih di lagu seperti ini, belum proven juga. Kita kan pengen dipromosin, tapi kalau dari sisi bisnisnya belum proven sebenarnya gitu. Jadi itu kalau dipikir-pikir lagi setelah sekarang ini kita flashback waktu itu, bener juga sih kalau ibaratnya itu adalah duit gue, mau nggak duit lo taruh di situ gitu dengan risiko yang belum terbukti kan? Ya, itu special treatment ya. Pada saat ada impact baru nambah lagi, impact nambah lagi. Akhirnya benar-benar berimpact di market tertentu. Ya udah kita treat market tersebut gitu. Dan market itu kan kecil dibandingin yang ada gitu. Jadi ibaratnya kita kayak seperti dianaktirikan, padahal harusnya nggak begitu mikirnya. Emang karena marketnya di situ aja yang perlu kita maintain gitu. Mungkin secara budget di situ aja dulu. Harusnya kita fokus aja gitu. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Ya itu dia perjalanan ya. Pada akhirnya banyak momen-momen di mana kita kayak ada stepping stone terus gitu. Untuk makin orang tahu Malik, makin aware Malik, dan makin sadar bahwa ternyata lagu ini tuh bisa dinikmatin ya. Ternyata lagu ini ternyata bukan lagu yang aneh. Kalau lo denger Earth, Wind and Fire, itu mereka udah dari tahun 70-an membawain lagu seperti ini gitu. Dulu ada soul misalnya, name it Music Soul Child atau let's say Marvin Gaye, udah dari tahun 70-an gitu loh. Nah orang lama-lama ngedik itu gitu, apalagi mungkin internet segala macam makin terbuka waktu itu, makin grow gitu. Sampai akhirnya musik seperti kita sekarang udah jadi musik pop biasa aja. Jadi udah kalau ada band datang ke kita bawa demo, ya lagunya kayak agak-agak Malik gitu. Oke, ini emang udah pop kita, udah bukan aneh lagi gitu. Were you born a performer atau waktu itu tuh masih perasaannya gimana? Atau emang harus nervous atau mungkin sampai sekarang walaupun Mas Angga dan Malik tuh bisa perform depan 20.000 orang atau 30.000 orang, itu perasaannya bagaimana Mas Angga? Yang gue inget itu pada saat perform, kan dulu kan di sekolah itu cuma 2 ya, cuma 3 selain pelajaran, musik dan olahraga ya. Gue tuh kebetulan dulu lebih ke olahraga gitu, jadi lebih banyak pertandingan olahraga. Tapi pada saat on stage di panggung musik, kayak ada semacam apa ya, dorongan kompetisi gitu bahwa mesti bagus nih, harus pecah nih, harus kick ass gitu. Ada gitunya, tanpa disadarin gitu. Jadi di atas panggung emang mesti perform.
gimana kek caranya dengan segala keterbatasan itu gitu. Jadi ya cikal bakalnya mungkin energi di situ ya. Dan sampai sekarang, dan itu nervous banget. Dan gue yakin sebenarnya kalau direkam hasilnya nggak bagus-bagus amat ya, karena sisi emosinya lebih tinggi gitu. Ya belum profesional juga kan dulu. Yang penting heboh aja gitu. Makin kesini kita justru makin bisa memaintain emosi itu, sehingga kita punya emosi yang pas gitu untuk tetap bisa perform dan berenergi di atas panggung. Kalau sekarang Mas Angga dan Malik perform, tujuannya, objektifnya, atau kalau pakai kata golf, swing thought-nya tuh apa ya? What are you thinking about? Apakah your mind dilepas aja, atau emang gue harus hit ini pas gue lagi perform? Ada sisi yang kayak mindset awalnya itu lebih ke kita kasih message ke orang hari ini seperti apa gitu. Harus kasih message lewat lagu-lagu kita seperti apa nih saat ini untuk event ini di momen ini gitu. Jadi karena kita udah cukup ada pengalaman ngelihat situasi, jadi tone-nya tuh bisa kita set gitu ya. Apakah di sini harus heboh atau chill dulu atau di tengah-tengah. Tapi intinya gimana kita ngasih message lagu-lagu kita untuk supaya orang enjoy dan being positif ya. Maksudnya kan nggak selamanya event itu selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Cuman kita coba cari celah-celahnya, apa yang kira-kira bisa ngebangkitin semangat kita, bukan malah menjatuhkan gitu. Pasti ada sih di antara, let's say misalnya yang nonton 20.000, 15.000 nggak suka Malik, ya kita lihat yang 5.000 aja gitu. 5.000 tetap banyak kan, walaupun kalau dilihat di lapangan 5.000 di pojok sana. Tapi jangan-jangan kalau itu acaranya di Jakarta, mereka datang dari Bandung, kan worth juga untuk diperjuangkan kan. Itu udah terjadi berulang-ulang tuh seperti itu gitu. Jadi kalau mau di skemain sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita senengin sebenarnya. Bukan faktor ya, beberapa item kan mungkin ya. Yang paling mudah bisa kita lihat penonton. Ya, ayo angkat tangannya semua, angkat tangan, nyanyi semua. Kalau penonton enggak, mungkin klien. Mungkin si klien itu suka sama Malik, tapi karyawannya misalnya nggak suka sama Malik, tapi dia pengen ada Malik aja. Ya, kenapa kita nggak coba untuk menyenangkan dia gitu? Toh dia akan tetap senang. Ketiga, faktor penyelenggara acara, I.O. atau agensi. Ada kadang I.O. tuh ditanya sama klien, gue pengen buat acara kayak gini, kira-kira bandnya siapa ya gitu? Malik aja gitu. Siapa tuh Malik? Pokoknya tuh dia gini-gini, diliatin semua portfolionya. Tanpa dia tahu Malik siapa, oke. Berarti kan tahu jawabnya ada di I.O. kan? Misalnya it didn't work out, ya kita harus bersama I.O. berjuang untuk menyelamatkan event tersebut gitu. Banyak yang kondisi di mana klien oke-oke aja, tapi I.O. tuh, Mas terima kasih banget ya, sorry ya acaranya kayak kurang pas nih gitu. Tapi dia tuh menghargai kita karena kita willing untuk berusaha untuk tetap menyelamatkan event tersebut gitu. Nah yang mungkin jarang kelihatan di sini yang terakhir tuh kru. Kalau kita lihat semewah apapun perhelatan, semewah apa itu backdrop dari sebuah acara, di belakang backdrop tersebut itu banyak kru-kru gitu loh. Termasuk kru kita sendiri. Kalau kita biasanya datang ke kota, kita tidur di hotel, mereka langsung ke tempat event untuk soundcheck, untuk segala macem. Kadang kita nggak tahu trouble apa yang ada di situ. Jadi menurut kita itu juga patut dihargain for the sake of 1 jam kita perform ataupun 30 menit kita perform, harusnya kita fulfill perjuangan tersebut gitu. Itu mereka berasa kok, mereka juga pengen eventnya sukses pada saat kita tetap berjuang ya. Misalnya, let's say eventnya hancur gitu, tapi kan kita udah mencoba sekuat tenaga mungkin untuk tetap ini berjalan. Dia juga merasa, oke, kita satu tim nih. Untuk kedepannya itu loh. Jadi semua itu untuk kedepannya kita rasa bagus banget untuk
Maliknya itu sendiri, secara mental, secara energi, dan yang terakhir secara inspirasi dan karya. Karena pada saat kita punya mindset yang kayak gitu, karya-karya kita tuh selalu mengacu sama hal-hal yang inspirasinya positif gitu loh. Nah kadang itu yang suka kita diskusiin, kenapa kita bisa begini ya? Mungkin hal-hal itu ya yang nolong kita pada saat kita buntu, kita lagi down gitu di bawah. Ada aja kata-kata yang menurut kita mungkin bagi orang biasa aja, bagi yang ngomong mungkin biasa, tapi bagi kita yang wah gila, kita happy banget dia ngomong seperti itu gitu. Kalian tuh pasti selalu tahu effort yang dikerjain banyak orang untuk mengadain sebuah konser, mau itu besar atau kecil ya, emang effortnya luar biasa. Jadi emang harus siapapun, mau itu musisi, even if kita nggak di situasi yang sempurna, banyak yang dependent dengan kita ya, masa nggak gitu. Jadi dan harus lihat ke situ. Jadi gue bilang sama anak-anak pada saat ada satu event yang nggak ideal gitu, tapi kita dapat gitu ya, kan kita bisa berasa gitu, dapat nih kita di event ini meskipun nggak ideal, kita bisa bilang kenapa kita bisa dibayar mahal tuh karena di event yang nggak ideal kita bisa nail the event gitu. Kalau kita cuman mikir ideal terus, ya hitung aja dari 100 kali event yang ideal berapa sih gitu. Itu juga ideal menurut kita gitu, belum tentu menurut orang itu ideal juga gitu kan. Jadi sekarang kita mentalnya di situ, ya selalu standby untuk sesuatu yang nggak ideal. Gitu. Bedanya apa sekarang perform depan 20.000 orang atau klub yang ada 20 orang atau 10 orang, itu mindsetnya sama, pasti suasananya beda dan tadi tone-nya beda, tapi approach-nya gimana Mas Angga kalau sekarang? Dan lebih enjoyable yang mana Mas Angga? Yang a small setting atau setting yang lebih besar? Beda-beda sih ya, semuanya enjoy, ada enjoyment-nya masing-masing juga gitu. Dan itu momen-momen juga sih kita bisa bilang itu seru atau enggak. Kadang belum tentu yang 20.000 itu seru gitu. Belum tentu yang 20 orang itu enggak seru gitu. Jadi mindsetnya sih kita selalu, ini event, kita syukurin nih ada event nih. Kita syukurin ada event. Kita di Jakarta nih, event di daerah Senayan. Ini effortnya santai banget sebenarnya gitu. Tapi kita dihargain sebegini besarnya. Ya nggak ada salahnya kita put effort 150% untuk everybody happy, 20 orang itu gitu. Kita bisa lihat mukanya jelas banget gimana girangnya mereka kita datang gitu kan. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Kita selalu kasih showcase yang semaksimal kita bisa. Kita nggak maksain juga harus meskipun 20 orang kita tetap effort kayak 20.000 orang. Nggak begitu juga sih. Karena energinya kan beda juga. Kita kan saling serap ya energi itu di atas panggung gitu kan. Kalau 20 orang kita emang effortnya segitu cukup, mereka happy gitu. 20.000 orang segitu cukupnya, mereka happy. Jadi kita by condition aja, tapi kita harus open aja ya sama apa yang terjadi di lapangan. Nggak usah ngelawan apa vibrasi yang ada. Justru kita pengennya masuk di vibrasi tersebut gitu. Jadi kita kalaupun effortnya effortless gitu. Kadang effortless itu jadi turun panggung tuh lebih, istilahnya tuh gila, tadi kita manggung tuh bergizi. Semuanya happy, kita juga enjoy sama performance-nya, orang juga enjoy. Mas Angga tuh emang suka banget dengan golf ya. Dan pertama, why is golf the best sport to you, Mas Angga? Why are you obsessed with golf? Obsessed ya? Kenapa? What is it about golf menurut Mas Angga? Kalau kenapa gue main golf, kayaknya lebih ke masa kecil deh. Ada, nggak tahu kenapa, pas masa kecil itu, tiap lewat lapangan golf itu sampo, kayaknya seru deh gitu. Curiosity ya, tentang golf tuh tinggi. Akhirnya pada saat itu menjadi obsesi sih, kayaknya emang golf itu bagi gue itu the best sportnya karena ada sisi adiksinya sih di situ. Banyak disiplin di golf yang detail-detail kecilnya tuh kayak nggak habis-habis untuk dikulik gitu. Lo main hari ini sama main besok di tempat yang sama itu nggak bisa sama gitu.
ada aja sesuatu yang harus diimprove dari golf ini gitu. Ada aja sisi penasarannya, kenapa gue gitu, kenapa gue gini hari ini gitu. Oh, itu yang kayak never ending journey di golf. Nah, ada orang yang fed up dengan hal itu sehingga mereka nggak main lagi. Tapi apa kadang kalau kita mau improve gitu kan, terus ada momen stuck, itu butuh inspirasi juga ya. Itu kenapa ya gue tadi begitu, perasaan gue udah ngelakuin ini. Ternyata pada saat kita ngobrol sama orang, oh sisi ininya belum ya. Mungkin teknikalnya atau non teknikalnya di golf itu sangat berhubungan banget tuh, technical and non teknikalnya. Dan itu bisa gue bawa ke manggung Malik dan kehidupan juga sih. Banyak nilai-nilai di golf yang bisa gue bawa juga. Gimana gue menerima skor jelek, gimana gue menerima pukulan yang jelek. Oke, forget about it, next shot gitu. Kayak di panggung juga begitu. Terakhir, kalau misalnya Mas Angga ada satu hal atau satu faktor yang paling penting atau kunci untuk siapapun yang mau jadi builder atau entrepreneur atau pencipta, what would that be, Mas Angga? What's the most important thing menurut Mas Angga? Niat dalam diri tuh, niatnya ya dicari yang pure aja dulu ya. Apakah ini yang emang lo pengen? Kedua, jangan takut, karena at the end emang lo mesti ngelakuin beresiko apapun gitu. Kalau emang niat lo udah settle di situ, ya ayo, let's do it. Momen itu akan datang kok gitu. Kalau lo persisten untuk ngelakuinnya terus gitu, dijalanin, jangan ditunggu. Maksudnya dijalaninnya terus gitu, tapi lo harus terus ngejalaninnya aja. What's next for you, Mas Angga? Wah, punya sekolah musik, terus yang paling penting enjoy sih. Kadang gue selalu ngobrol sama anak-anak tuh, kenapa what's next terus ya? Kenapa kita nggak nanti dulu what's next ya? Kenapa nggak kita enjoy dulu yang udah kita dapat nih? Ada satu momen di mana menurut gue tuh ironis kali ya kata-katanya. Kita manggung di Soundernalin tahun 2019 kalau nggak salah. Kita manggung di Soundernalin di panggung utama jam 8 malam. Notabene itu kan one of the biggest stage in Indonesia gitu kan. Yang nonton juga bisa sampai 30.000. Dan kita nail the show abis lah. Sampai mobil, kita ngerasa biasa aja. Wow. Kita tuh, kok bisa flat ya? Harusnya kan ini kita rayakan abis-abisan gitu. Itu udah kayak, kita ngobrol tuh, ini kan siapa sih nggak mau ada di spot tadi gitu. Kenapa kita ngerasa seperti ini? Nah mungkin kita nggak terlatih untuk embrace apa yang udah kita achieve gitu. Mungkin apa yang mesti mensyukuri atau apa, pokoknya menikmati aja gitu. Nggak, itu kan nggak susah ya harusnya, tapi zaman sekarang susah banget. Selalu what's next ya. Baru aja selesai udah what's next lagi gitu. Nah, itu jadi kita pengen ada balancing di situ. Gue terutama dan anak-anak sekarang udah mulai treatmentnya beda sih. Contoh nih ya, contoh. Tadi gue bilang yang paling mahal dari sebuah penciptaan karya adalah momen di mana dapat inspirasi. Kita baru punya kantor baru, lumayan oke lah ya. Tapi udah hampir setahun kita belum pernah rekaman di situ. Akhirnya kita mulai nih rekaman. Nah kita setting environment-nya sehingga momen itu bisa ke-capture secepat mungkin. Jadi pada saat dapat lagu di situ langsung take hari saat itu juga. Jadi semua alat udah ready di spotnya masing-masing. Jadi feel itu nggak boleh hilang. Terus juga sebelum rekaman tuh nggak usah terlalu serius gitu. Enjoy aja ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, pesan makanan. Mungkin ada yang sigar, ada yang apa gitu. Pokoknya harus enjoy, lose aja. Tapi capture-nya tuh momennya tuh ke-capture gitu. Nah kita pengen dapetin tuh balance antara kita menikmati apa yang kita udah punya sama kewajiban kita untuk berkreasi terus gitu. Nah itu kita lagi
godok terus tuh metodenya gitu di kantor ini. Gitu. Jadi ya yang asik nih kalau kita akan keluar album bentar lagi, insya Allah bisa diterima masyarakat. Tapi yang pasti kita suka banget nih sama proses pengerjaannya, karena kita punya metode baru lagi yang somehow ngebalikin rasa kita buat album pertama. Karena album pertama kan nggak ada beban, mau suka atau orang nggak suka ya udah bodo amat gitu. Tapi album kedua, ketiga, karena ini hits, jadi kita harus buat hits juga. Karena ini keren, kita harus buat lebih keren lagi. Kayak banyak pressure aja gitu. Harusnya kan nggak harus seperti itu terus gitu. Nah ini kita pengen yang album ke-9 ini momen-momen enjoyment-nya tuh capture di lagunya dan di kitanya. Jadi kita punya kayak bayangan di lagu ini tuh pas kita lagi ini loh. Di lagu ini pas lu lagi itu kan waktu itu kan cerita di kita itu jadi rich gitu. Bukan hanya sekedar deadline lagu mesti jadi bulan November. Karena gini. Karena bisnis musik tuh akan ini. Karena mau pilpres jadi nggak harus gitu juga. Kalau emang harus nanti setelah pilpres ya udah nggak apa-apa. Cuman kita yakin kok kalau momen-momennya ke capture, message-nya akan tersampaikan ke masyarakat dan rasanya di kita juga memuaskan gitu. Terima kasih banyak ya Mas Angga atas We Learned a Lot. Thank you so much. Thank you Mas Angga. Thank you. Thank you, Angga, for the stories and learnings. Lebih nervous 3 meter untuk break 80 atau manggung depan puluhan ribuan orang, Mas Angga? Pating 3 meter. Pating 3 meter definitely.